لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم فصل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahmakumullah. Ketika tanggal 9 Dzulhijjah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, tepatnya beliau berada di Jabal atau Gunung Jabal Rahmah. Beliau berkhutbah kepada para sahabat yang saat itu sedang haji, dan beliau masih di atas kendaraannya di punggung unta. Beliau mengucapkan sebuah khutbah yang dikatakan khutbatul wada', khutbah perpisahan, khutbah terakhir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam muqaddimahnya setelah Rasulullah bertahmid, setelah Rasulullah bersolawat, beliau mengatakan kepada para sahabat, isma'u qawli, dengarkanlah khutbahku ini, la'alli la alqakum ba'da hadzal mauqif, bisa jadi aku tidak akan pernah bertemu dengan kalian setelah khutbah ini. Dan ini adalah khutbah Rasulullah 3 bulan sebelum Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah khutbah melaksanakan manasik haji, Rasulullah kemudian sakit 3 bulan setelahnya. Ini adalah khutbah penutup, seolah-olah wasiat kepada kita umatnya, wasiat kepada para sahabat dan umatnya, khutbah yang perlu kita dengar. Bahkan di akhir khutbah beliau mengatakan, Allahumma hal badang, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan risalah Islam? Maka para sahabat menjawab, Allahumma na'am, ya Allah, benar, Rasulullah telah menyampaikan risalah Islam dengan sempurna. Maka Rasulullah menutup dengan kalimat, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan risalah. Seolah-olah Rasulullah ingin istirahat dari risalah, beban berat yang beliau bawa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka jika kita dengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah, seolah-olah mengisyaratkan tentang pokok-pokok Islam yang terkandung di dalamnya. Bahkan pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ulang lagi pada 10 Dzulhijjah, pada hari ini tepat 10 Dzulhijjah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di Mina.
ketika menyampaikan dalam khutbah Idul Adha, beliau mengulang kembali pesan pertamanya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ayyu yaumin hadha, hari apakah ini? Para sahabat sudah tahu bahwa saat itu adalah yaumun nahr, hari penyembelihan, tetapi para sahabat tidak berani menjawab. Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Alaysa yauman nahr, bukankah hari ini hari penyembelihan? Ayu syahrin hadha, bulan apakah ini? Para sahabat tidak berani menjawab. Alaysa syahrul hajjah, bukankah bulan Dzul Hijjah, bulan yang Allah sucikan, hari yang Allah muliakan, hari terbaik sepanjang hari selama 1 tahun adalah hari ini. Ayu baladin hada, negeri apakah ini? Bukankah ini negeri yang disucikan oleh Allah, negeri haram? Perlu diketahui bahwasanya pada hari ini, di bulan ini, Rasulullah ketika menyampaikan saat itu sedang di haram, tempat ini, waktu dan tempat terkumpul sebuah tempat yang paling mustajabah, waktu yang paling mustajabah. Bahkan para ulama mengatakan siapapun yang melakukan kemaksiatan pada hari ini, pada bulan-bulan ini, dilipat gandakan dosanya. Begitu sucinya hari ini. Maka Rasulullah menyampaikan, ala, ketahuilah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian suci, sesuci hari ini, sesuci bulan ini, sesuci negeri ini. Rasulullah memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwasanya darah seorang muslim sangat suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta seorang muslim sangat amat suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan seorang muslim teramat sangat suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuci hari ini, kita menghormati hari ini, kita menghormati bulan ini, kita menghormati negeri haram. Sesuci itulah harta seorang muslim, sesuci itulah kehormatan seorang muslim. Lihatlah bagaimana begitu sucinya sebuah harta seorang muslim. Rasulullah SAW dikisahkan suatu ketika beliau dalam perjalanan perang Khaybar, beliau memberikan amanah kepada salah satu sahabat bernama Kirkirah. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, Kirkirah diberikan amanah membawa barang-barang Rasulullah SAW, dan ketika itu kemudian beliau mati syahid. Menurut para sahabat, mati syahid, meninggal dalam medan perang. Tetapi beda mendapat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, huwa finnar, dia masuk neraka. Lihatlah bagaimana dia jihad, dia mendapatkan amanah dari Rasulullah, tetapi kenapa dia masuk neraka? Maka kemudian Rasulullah dan para sahabat memeriksa jenazahnya, dan wajadaha aba'ah, dia menemukan jubah yang belum dibagi oleh Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwasanya ghanimah adalah harta rampasan yang halal, akan tetapi akan dibagi oleh Rasulullah SAW kelak. Dia mengambil harta kaum muslimin. Lihatlah, hanya sekedar jubah, berapa harganya? Tidak sampai miliaran, tidak sampai puluhan juta, tetapi mengantarkan kepada neraka. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kalla walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, inna syamlata allati akhadhaha yauma Khaybar, sesungguhnya jubah yang diambil dalam perang Khaybar yang belum dibagikan, tatashta'ilu alaihi nar, itu akan membakar dia dengan api neraka. Ada satu sahabat kemudian datang kepada Rasulullah, dia habis mengambil tali sepatu. Tali sepatu berapa harganya? Diambil, tetapi ini belum dibagi oleh Rasulullah, diambil duluan. Kata Rasulullah, syirakun finnar, tali sepatu mengantarkan engkau kepada api neraka. Datang sahabat yang lain membawa 2 tali sepatu, syirakun finnar. Maka kemudian Rasul menambahkan, man ista'amalna, barang siapa kami berikan sebuah amanah, amanah harta, amanah kehormatan, fakatamanaha, dan kemudian dia mengambil tanpa izin, miqyatun fama fawqah, walaupun hanya jarum,
jarum fama fauqaha, atau di atas lebih mahal sedikit dari itu, kana ghululan yaumal qiyamah, itu adalah pengkhianatan kelak pada hari kiamat. Rasulullah bagaimana menjelaskan ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah menyaksikan manusia kaum muslimin yang paling bangkrut. Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa yang paling bangkrut, yang paling kere, yang paling miskin, yang paling fakir? Para sahabat menjawab, man la dirhama wala dinar, seseorang tidak memiliki dirham dan tidak juga memiliki harta benda. Bukan itu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang paling bangkrut dari umatku, ya'ti qiyamah bisolah, dia datang kepada Allah dengan solatnya yang masya Allah, solat tahajudnya, solat duhanya, solat sunnahnya, solat wajibnya, dan puasanya, puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa Arafah dijalankan, wazakah, dan zakatnya dan sodakohnya, bahkan hajinya. Lihatlah, melihat dia datang kepada Allah dengan gunung-gunung pahala. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, qad syatama hada, tetapi dia ketika di dunia juga melakukan sebuah dosa yang dia anggap remeh. Syatama hada, dia mencela tetangganya, dia mencela anak buahnya, dia mencela suami atau istrinya, dia mencela kerabatnya, dia banyak mencela orang. Wa akala mala hada, dia memakan harta fulan. Ibadah luar biasa, tetapi dia masih melakukan hal-hal yang haram, memakan harta haram. Wasafaka hada, dia menumpahkan darah, menganggap darah sesuatu yang ringan. Wa daraba hada, dia gampang memukul kaum muslimin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayu'ta hada min hasanatih, gunung-gunung pahala yang dia kumpulkan di dunia, dia berbangga dengan pahala-pahala dia, diambil. Ada hak orang-orang yang di dunia, dia datang, ya Allah, dia zalim kepadaku, diambil solatnya, diambil hajinya, diambil kurbannya, diambil puasanya. Faidha faniyah, ternyata orang dizalimi masih teramat sangat banyak, orang yang pernah disakiti masih amat banyak, sampai kemudian pahalanya habis. Faidha faniyat ukhidha min khotoyah, maka kemudian dosa-dosa orang yang datang kepada dia dilimpahkan kepada dia, sehingga kemudian inilah bangkrut menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya habis, zakatnya habis, kurbannya habis, bahkan hajinya habis, bertumpuk-tumpuk, bahkan bergunung-gunung dosa, kemaksiatan dan kesalahan. Kemudian fa'ud riha finnar, dan kemudian dilempar ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah melanjutkan dalam khutbahnya, maka Rasulullah kemudian wastausaw bin nisa'i khaira, perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik. Ini Rasulullah sampaikan dalam khutbah di Arafah, menunjukkan bahwasanya kita para laki-laki, para suami, ada kewajiban bagaimana memperlakukan istri-istri kita, wanita-wanita kita dengan baik. Bahkan kemudian Muawiyah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu zauji ahadina ya Rasulullah, apakah hak-hak istri-istri kami wahai Rasulullah? Rasul menjawab, yang pertama, antu ta'imaha idza ta'imta, engkau memberikan makan jika engkau makan. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai para laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Hadis ini mengisyaratkan kita dilarang pelit kepada istri-istri kita atau anak-anak perempuan kita. Banyak orang berpikir bahwasanya seorang wanita kemudian ketika datang dilecehkan, bahkan dipukulin, bahkan tidak diberi nafkah. Ini adalah sebuah kezaliman yang teramat sangat besar.
Mereka datang kepada kita, kita ambil dari rumahnya. Dia dirawat baik oleh kedua orang tuanya, dinafkahi, penuh kasih sayang, kemudian kita bawa, kemudian kita telantarkan. Lihatlah bagaimana Rasulullah menggambarkan dinarun anfaqta fi sabilillah. Dinar yang kau infakkan, nafkahkan di jalan Allah. Dinarun anfaqta ala raqabah. Ada satu dinar yang kau nafkahkan atau kau belanjakan untuk membebaskan budak. Atau dinarun anfaqta ala miskin. Satu dinar yang kau nafkahkan, belanjakan atau nafkahkan, sodakohkan kepada fakir miskin. Dinarun anfaqta ala ahlik, atau dinar yang kau nafkahkan kepada istrimu. A'zamuha ajron, di antara 4 tadi yang paling besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang kau infakkan atau nafkahkan kepada istrimu. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin. Yang kedua adalah wa taksuha idza kasait. Engkau memberikan pakaian kepada mereka jika engkau memiliki pakaian. Hadis ini memberikan isyarat bahwasanya sebagai para laki-laki, para pemimpin, kita diwajibkan untuk menutup aurat istri-istri kita atau anak-anak perempuan kita. Rasulullah mengatakan sinfan, ada 2 golongan. Lam arahuma, aku belum pernah melihatnya, min ahlin nar, mereka berada di neraka. Yang terakhir, golongan yang kedua adalah Rasulullah mengatakan nisaun kasiyat, ariyat, mumilat, mailat. Seorang wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, dia berlenggak-lenggok, kepalanya dicondongkan. Lihat bagaimana begitu besarnya beban para suami. Ini adalah sebuah, bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhulnal jannah, dia tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan dia tidak akan mencium aroma surga. Kemudian hak yang terakhir adalah wala tuqabbih, janganlah engkau menjelek-jelekan istri-istri kalian. Salah satu ciri orang beriman, la yafruku mu'min mu'minah, dilarang kita seorang para suami menjelek-jelekan istri-istri kita. In kariha minha khuluqan, jika kita membenci akhlaknya, bahwasanya bisa jadi ada wanita atau kebanyakan semua wanita pasti memiliki sifat-sifat yang kita membencinya. Kita pun juga sama, kita memiliki sifat yang buruk. Tetapi Rasulullah mengatakan radiya akhar, tetapi mereka memiliki akhlak yang kita ridha dengannya. Bukankah mereka yang merawat kita? Bukankah mereka yang merawat anak-anak kita? Bukankah mereka melahirkan anak-anak kita? Radiya minha, itu adalah ciri orang beriman. Bahkan Rasulullah mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Ini menjelaskan bahwasanya orang yang paling beriman di kalangan di sini, di lapangan ini, Rasulullah menjelaskan di lapangan ini siapakah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling baik kepada istrinya. Kenapa? Ketika kita di luar rumah, kita menampakkan kebaikan-kebaikan kita. Kita berada di masjid, kita akan menunjukkan kebaikan-kebaikan kita. Tetapi ketika di dalam rumah, aurat kita, aib kita akan terbuka semuanya. Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya barometer keimanan seorang muslim diukur sebaik apa dia dengan istrinya. Dan terakhir, di dalam khutbah ini bahwasanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan inna a'dhamal ayyam 'indallah yaumun nahar, sesungguhnya hari yang paling baik, paling agung, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar, adalah hari saat berkurban. Hari ini sebagian ulama mengatakan hari ini adalah hari terbaik, lebih mulia dibandingkan hari Arafah. Dan hari ini bahkan kita disunnah berbahagia itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang melakukan amal soleh? Rasulullah menjelaskan fasholli li rabbika wanhar, salatlah kalian untuk Rabb engkau, wanhar, dan berkurbanlah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ajul amal ya Rasulullah, apakah amal terbaik pada hari ini ya Rasulullah? Al-fajr, berkurban dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kiram rahimani rahimakumullah, sesungguhnya saat ini adalah ibadah yang paling mulia, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala.
berkorban kecil, Allah jauh lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang berpuluhan sapi, karena Subhanahu wa ta'ala Allah duhumaha wala dima'uha. Tidaklah yang sampai kepada Allah bukanlah daging kualitas terbaik ataupun darah-darah dari kurban, walakin yanaluhat taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Berkurban, jangan jumawa, jangan sombong, jangan menghina orang yang tidak berkurban. Tetapi Rasulullah, orang-orang yang Allah berikan rizki pada hari ini sampai 3 hari ke depan, maka barang siapa Allah berikan keluasan rizki pada hari ini sampai 3 hari ke depan, dia mampu memberi korban, walam yudhi, tetapi tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dekati tempat-tempat salat kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibi kanzir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad wa ala anbiya wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Kan Allah minna dengan syukur, kan hati, harapkan semuanya mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan. Ya Allah, ya Rabb kami, hanya kepadamu kami berdoa dan bermunajat, hanya kepada Engkau kami bersujud dan bersimpuh. Ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengakui bahwa kami hamba-hambamu yang berlumuran dengan dosa. Kami sering melalaikan perintahmu dan menerjang laranganmu. Kami selalu menghayal menjadi ahli surgamu. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, jadikanlah istri anak-anak kami permata dan penyejuk kami, dan kumpulkanlah kami bersama mereka di surga. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan sebuah dosa seorang dari kami yang berkumpul di lapangan ini kecuali Engkau mengampuninya, suatu hutang kecuali Engkau melunasinya, suatu sakit kecuali Engkau menyembuhkannya, kesusahan kecuali Engkau memudahkannya. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, sucikan hati kami, jadikanlah negeri kami negeri yang aman penuh dengan keberkahan. Ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan amanah-Mu yang dipikulkan di pundak mereka dengan sebaik-baiknya. Berikanlah ketakwaan di hati mereka, kekuatan kepada mereka menegakkan keadilan dan keamanan sesuai dengan syariat-Mu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di belahan dunia manapun,
terkhusus Palestina. Angkatlah huru-hara dari mereka, ampunilah yang gugur dari mereka, sembuhkanlah yang sakit di antara mereka, berikanlah kemenangan kepada para mujahidin di sana. Ampunilah dosa-dosa kami yang sering melupakan penderitaan mereka. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina. Kuatkanlah mereka, hancurkanlah kaum Yahudi yang menindas mereka, dan kembalikan Masjidil Aqsa ke kekuatan kaum muslimin, dan mudahkanlah kami sholat di Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah para wanita-wanita kami, pemuda-pemuda kami, anak-anak kami dari segala kerusakan moral dan pemikiran. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amalan yang terima di sisimu. Ya Allah, terimalah amal soleh kami. Ya Allah, terimalah ibadah kami, puasa kami, solat kami, sedekah kami, bacaan Quran kami, ibadah kurban kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga. Ya Allah, hindarkanlah kami dari neraka. Ya Allah, hindarkanlah kami dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.